Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon everybody. So today we are going to continue our material. So our topic today is verb to be. Jadi hari ini kita akan melanjutkan kembali topik perkuliahan kita, pembelajaran kita, baik dan semua materi atau topik hari ini, semua aktivitas yang akan proses pembelajaran, kegiatan yang akan dilakukan itu semuanya mahasiswa dapat lihat di Syam Oke. Jadi topik kita hari ini itu adalah verb to be. Ya, jadi mungkin mahasiswa sudah pernah belajar, sudah pernah dengar itu mengenai to be. Ya, jadi hari ini kita akan belajar to be dengan cara bagaimana membentuk kalimat atau bentuk positif dengan menggunakan to be, kemudian bagaimana membuat pernyataan atau kalimat dengan menggunakan to be yang bentuknya negatif, kemudian bagaimana membuat kalimat to be pernyataan yang bentuknya interrogatif atau pertanyaan. Kemudian lanjut, saya rasa mahasiswa sebelum melihat video ini, mahasiswa sudah berdoa terlebih dahulu. Ya. Oke, kemudian checking the attendance list. Sama juga sebelum mahasiswa melihat video ini, mahasiswa sudah mengecek kehadiran dengan cara submit attendance-nya di Syam Oke. Jadi saya harap semua mahasiswa pada saat sudah masuk waktunya bisa submit attendance sendiri di Syam Oke. Jadi itu untuk mengecek kehadiran Anda hari ini itu ada di Syam Oke. Kemudian selanjutnya itu untuk tujuan pembelajaran. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini dengan topik-topik itu yang pertama mahasiswa dapat mengidentifikasi beberapa istilah dalam olahraga. Artinya nanti dalam membuat kalimat itu kita menggunakan istilah-istilah olahraga ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat melafalkan istilah-istilah dalam olahraga, melafalkan dengan benar. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat menggunakan beberapa istilah olahraga dalam kalimat. Kemudian yang terakhir itu mahasiswa dapat mengemukakan kalimat sederhana yang berhubungan dengan olahraga menggunakan verb be. Jadi sama yang tadi yang telah kita sebutkan sebelumnya bahwa topik kita hari ini itu topiknya to be dengan kegiatan mahasiswa dapat membuat kalimat atau pernyataan positif dengan menggunakan to be. Yang kedua, mahasiswa dapat membuat kalimat atau pernyataan negatif dengan menggunakan to be. Dan ketiga itu mahasiswa dapat membuat kalimat pertanyaan sederhana yang menggunakan to be. Jadi untuk yang pertama itu mahasiswa bisa lihat di slide itu ada 3 to be yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama itu ada am, is, are. Ya, jadi kita sebenarnya perbedaannya itu dari pemilihan subjeknya saja. Kalau misalnya subjeknya I itu kita gunakan am, kalau subjeknya he, she, it, atau orang ketiga tunggal, atau nounnya satu kita gunakan is. Kemudian are itu digunakan apabila kita ingin membuat kalimat dengan subjeknya you. You di situ ada dua, you sebagai singular dan you sebagai plural. You sebagai singular artinya kalau yang kita tunjuk itu satu orang, you itu untuk satu orang, kemudian yang plural itu you untuk jamak. Kemudian ada they dan we. Ya, kita gunakan are. Kemudian lanjut untuk penggunaan to be sendiri di sini itu kita gunakan ada dua macam. Yang pertama itu ya ada to be present dan to be past. Ya, maksudnya to be present dan to be past di sini itu untuk kalimatnya apabila digunakan dalam waktu keadaan sekarang atau kebiasaan itu kita gunakan am, is, dan are. Tapi kalau misalnya kejadian itu kalimatnya itu pernyataannya itu sudah berlalu atau sudah lampau kita gunakan was dengan were. Ya, kalau am dan is itu bentuk presennya, bentuk pastnya itu was. Kalau are itu bentuk presennya, kalau bentuk pastnya adalah were. Kita lihat nanti berdasarkan subjek. Ya, kita lihat saja nanti berdasarkan subjeknya sendiri. Jadi baik itu nanti pada saat kita menggunakannya untuk membuat kalimat positif, negatif, atau interrogatif atau kalimat tanya.
Ya, kalimat tanya sederhana. Jadi untuk kalimat yang positif itu, yang pertama itu Anda bisa lihat di situ, you all, ya di sini ya Anda bisa lihat, you always have to use a subject pronoun. Jadi kita itu harus kalau misalnya membuat kalimat itu harus selalu ada subjeknya. Ya, kalau Anda bisa lihat di sini dia katakan he is Peter. Jadi subjeknya he pakai to be kemudian noun. Jadi bukan, tidak boleh ditulis saja menjadi is Peter saja, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi harus ada subjek kemudian to be. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu I is always written in capital letters. Jadi huruf I di sini ya Anda bisa lihat ya. Huruf I di sini itu dia selalu tulis dalam huruf besar. I am ya. Jadi dia selalu huruf I-nya dia selalu digunakan dalam huruf kapital. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya use he for a man. Ya, Anda bisa lihat di situ kita diinstruksikan. Jadi he itu digunakan untuk laki-laki, she untuk perempuan, it for a thing or animal. Jadi it digunakan untuk benda atau hewan dalam bentuk singularnya. Ya, jadi kalau dalam misalnya hewannya satu pakai it. Contoh di situ Anda bisa lihat misalnya he is my father, she is my friend Mary, it's a big dog. Jadi di situ dia pakai to be is. Kemudian yang selanjutnya itu you is used for the singular and for the plural. Jadi use it, you juga itu digunakan untuk kalimat seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalimat you untuk subjek tunggal dan juga untuk jamak. Jadi kalau misalnya kita tunjuk itu you itu untuk satu orang, kita gunakan you, dan you juga bisa digunakan untuk yang jamak. Ya. Jadi selanjutnya use they for people, animals. Jadi they ini bisa digunakan untuk orang, jadi bisa juga digunakan untuk animals apabila dalam artian yang plural atau jamak. Ya. Lanjutnya ini penggunaan kata to be di sini Anda bisa lihat. Jadi to be itu ya digunakan untuk menjelaskan beberapa ya jenis kata. Ya, jadi kalau yang pertama itu to be itu digunakan untuk menjelaskan adjektif atau kata sifat. Seperti yang kita pernah pelajari sebelumnya di part speech itu, ya to be itu digunakan untuk menjelaskan kata sifat. Contohnya itu Anda bisa lihat di sini, ya. Dia katakan they are diligent, ya. R-nya itu to be, diligent-nya itu adalah kata sifat, makanya kita gunakan to be. They are diligent artinya mereka rajin. Nah, yang kedua itu yang pertama tadi ini dia gunakan bentuk present are. Kemudian yang keduanya dia gunakan bentuk past. Dari to be are menjadi were. We were lazy. Ya, kalau kita misalnya lihat we were lazy ini di sini artinya itu adalah mereka malas. Tapi kalau dilihat dari kalimatnya, karena kalimatnya bentuknya lampau, we were lazy, mereka malas, maka penggunaan to be di sini artinya kalimatnya lampau. Jadi mungkin saja mereka sekarang tidak malas lagi. Ini artinya they are diligent itu sekarang, mereka rajin sekarang. Ini we were lazy, mereka malas dulu. Mungkin sekarang sudah tidak malas. Kemudian yang kedua, to be itu digunakan untuk menjelaskan kata benda. Sama juga di bab materi pertama yang kita pelajari itu, to be digunakan untuk menjelaskan kata benda. Kata benda itu yang mana? Anda bisa dicontoh itu misalnya dia katakan he is a football player. Is di sini to be-nya dia menjelaskan a football player, noun, seorang pemain sepak bola. Dia adalah seorang pemain sepak bola. Karena dia pakai to be-nya present, is artinya dia adalah seorang pemain bola. Jadi saat ini dia masih seorang pemain bola. Tapi kalau kalimat yang kedua dia katakan we were student, kami adalah mahasiswa. Karena dia pakainya to be-nya were, bisa saja sekarang itu artinya sekarang mereka bukan lagi mahasiswa. Mungkin sudah tamat jadi mahasiswa. Ya, kecuali di sini dia katakan we are student, berarti sekarang dia masih jadi mahasiswa. Tapi karena dia katakan we were student,
artinya kami adalah mahasiswa dulu, tapi sekarang mungkin bukan lagi. Kemudian yang kedua itu, yang selanjutnya itu noun itu digunakan untuk menjelaskan kata kerja dan kata keterangan. Yang pertama kata kerja, yang kedua kata keterangan. Jadi yang pertama itu yang kata kerja itu yang sleeping, kemudian yang kata keterangan yang you were at school. Ya. Jadi to be-nya yang pertama adalah is, kemudian kata kerjaan adalah sleep. Jadi he is sleeping artinya dia sedang tertidur. Jadi sekarang itu dia sedang tidur. Ya. Kemudian yang kedua digunakan untuk menjelaskan kata keterangan. Jadi at school di sini adalah kata keterangan tempat. Ya, kalau Anda pelajari di part of speech dulu itu, kata keterangan tempat itu adalah adverb of place. Jadi sama di sini. Ya, dia katakan you were at school. Jadi Anda ada di sekolah. Nah, di sini dia pakai were artinya you were at school artinya dia ada di sekolah dulu atau kemarin bisa saja. Ya, atau 2 minggu yang lalu bisa saja. Tapi sekarang dia sudah tidak di sekolah. Itu bedanya penggunaan to be present dan to be past. Oke. Lanjut, nah sekarang masih dalam bentuk positif to be itu, ya jadi ini bentuk pendek atau bentuk singkat dari to be itu ternyata bisa disingkat. Kayak misalnya yang pertama itu I am, ya kalau disingkat menjadi am. Ini sebenarnya bentuk singkatnya dari I am. Kemudian his dari bentuk singkat he is, she's dari she is, kemudian it's dari it is atau it is, kemudian we're atau we are, kemudian you're atau you are juga, kemudian their atau they are. Nah, itu bentuk pendek. Jadi orang bisa tulis itu atau bercakap-cakap dia biasanya gunakan itu. Nah, sekarang untuk yang bentuk negatifnya, karena tadi sudah dalam bentuk positif itu, kalau untuk bentuk negatifnya itu kita tinggal put not after the verb be. Jadi untuk membuat kalimat negatif itu kita tinggal menambahkan kata not setelah to be. Jadi kalau tadi bentuk positifnya I am, kalau bentuk negatifnya itu I am not. Ya. Jadi kalau bentuk negatifnya itu kita tinggal menambahkan not setelah to be menjadi I am not, you are not, ya. He is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Nah, itu untuk bentuk negatifnya. Contohnya saya ingin katakan saya bukan pemain sepak bola. Jadi saya katakan I am not a football player. Kalau saya adalah pemain sepak bola, saya katakan I am football player. Kalau bukan, I am not a football player. Jadi begitu seterusnya. Kemudian selanjutnya masih dalam bentuk negatif. Jadi kalau misalnya to be itu dalam bentuk negatif, tapi dalam bentuk ringkasnya juga, bentuk pendeknya itu, kita juga bisa lihat kalau tadi itu, nah untuk I am not itu tersendiri tidak sama ya. Kalau yang disingkat itu tetap M-nya kalau I am, tapi kalau dia ke you are itu yang disingkat adalah not-nya menjadi you aren't, bentuk ringkas dari you are not. Kemudian he isn't, bentuk ringkasnya juga dari he isn't. Kemudian she is not itu bentuk ringkasnya jadi he isn't, she is not, ya, she isn't. Kemudian it isn't dari it is not. Kemudian you aren't dari you are not. Kemudian they aren't dari they are not. Oke. Kemudian lanjut. Nah, sekarang untuk yang bentuk question. Kalau misalnya kita ingin buat dalam bentuk pertanyaan yang jawabannya yes or no. Jadi untuk pertemuan ke depan itu kita akan bahas cara membuat pertanyaan yang jawabannya yes or no. Ya, tapi tidak apa-apa kita singgung dulu sekarang. Jadi cara membuat pertanyaan bentuk interrogatif atau pertanyaan yang menggunakan to be itu, kalau misalnya tadi itu I-nya di depan, subjeknya I di depan, nah kalau kita ingin berubah dalam bentuk kalimat tanya, maka to be-nya yang berada di depan subjek. Ya, misalnya tadi I am menjadi am I, you are dari menjadi are you. Misalnya bentuk kalimatnya itu kita katakan
You are football player. Kita ingin ganti menjadi bentuk kalimat tanya menjadi kau adalah pemain sepak bola. Kita ingin ubah bentuk kalimat tanya menjadi apakah kau pemain sepak bola. Jadi dari kata you are a football player menjadi are you, ya, are you a football player. Ya, tinggal dibalik saja. Jadi to be-nya yang dibawa ke depan. Jadi tinggal dibalik saja ini. Kalau dia bentuk positif, ya. Sama semua dari kata he is menjadi is he. Jadi kita bawa ke depan to be-nya dari is she menjadi she is, kemudian dari is it menjadi it is, kemudian are we menjadi dari we are you dari you are, kemudian are they dari they are. Ya. Jadi itu untuk bentuk pertanyaannya atau question. Kemudian lanjut untuk bentuk jawabannya. Jadi kalau misalnya jawabannya yes, kita ulangi lagi bentuk to be-nya ke depan. Misalnya dikatakan are you a football player? Kita yang katakan ya, saya adalah pemain sepak bola. Kita katakan yes, I am. Ya. Jadi kalau ditanya selanjutnya itu yes you are. Kemudian kita ingin tanyakan he is a student. Ya. Is he a student? Jawabannya yes, he is. Ya. Diulang lagi pronounnya dan to be-nya. Pronounnya yang I, you, he, she, it, you, Dewi. Kemudian to be-nya kita ulangi juga. Yes, she is. Kemudian yes, it is. Yes, we are. Kalau jawabannya yes, yes, you are. Kemudian kalau jawabannya yes juga, yes, they are. Nah, untuk bentuk negatifnya itu sama. Jadi kalau bentuk negatifnya itu kita tambahkan lagi not setelah to be. Misalnya no, I am not. No, you aren't. Kemudian no, he isn't. Kemudian no, she isn't. Ya, bentuk singkat dari no, she is not. No, it isn't. Atau no, it is not. No, we are not. No, we aren't. No, you are not. Atau you aren't. No, they are not. Atau no, they aren't. Jadi mau Anda tulis lengkap atau mau Anda ringkas seperti ini itu tidak jadi masalah. Anda mau tulis no, you are not, tidak menjadi masalah. Anda mau tulis no, you aren't juga tidak masalah. Ya, yang masalah itu kalau tidak ada jawabannya. Ya, oke. Lanjut. Ya, ini sama tadi. Jadi untuk pertanyaan jawaban itu kita balik. In question put the verb to be before the pronoun. Jadi kita letakkan to be itu sebelum ya pronouns. Ya, jadi kalau bentuk positifnya ini dia katakan you are English. Kalau buat kalimat tanya menjadi are you English. Oke. Kemudian lanjut. Nah, ini untuk sebenarnya ini digunakan nanti pada pemberian tugas, tapi untuk saat ini saya tidak memberikan tugas terlebih dahulu, ya. Oke, yang ini. Oke, jadi sebelum saya tutup presentasi saya hari ini, saya ingin ingatkan bahwa semua materi yang saya kirimkan di Sam Oke itu baik dalam bentuk PowerPoint silahkan Anda buka dan materinya silahkan Anda ulang-ulangi untuk dibuka. Kemudian untuk kuisnya, ingat untuk kuisnya harus dibuka. Jadi kalau tidak bisa dibuka sekarang boleh nanti, tapi intinya harus dibuka. Jadi untuk video yang saya kirimkan ini silahkan diulang-ulangi kalau misalnya ada yang kurang jelas. Kalau misalnya ada yang belum terjawab di video saya ini, Anda boleh kirim pesan di grup WA. Ya, silahkan buat kirimkan pertanyaan di grup WA. Insya Allah saya akan respon secepatnya. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan. Kemudian yang kedua juga, kalau misalnya ada pertanyaan, karena nanti video ini akan saya upload di YouTube dan Anda bisa akan saya upload di YouTube, silahkan tulis di kolom komentar, atau kalau misalnya mau lebih spesifik silahkan tulis di grup WA. Oke, kemudian jangan lupa silahkan untuk subscribe channel ini, karena pertemuan ke depan itu kalau misalnya saya tidak bisa memberikan perkuliahan secara Google Meet,
ya, ataupun offline itu saya akan kirimkan video pembelajaran seperti ini supaya mahasiswa bisa lihat presentasi yang saya lakukan. Okay, so let's close our class today by saying hamdalah. Jadi kita tutup presentasi hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan silahkan lanjut untuk kerjakan kuisnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.